kemarin, tadi malam sudah saya sampaikan. Masa saya ulang lagi. Yang jelas hari ini adalah Rebu Pon. Inilah pernyataan Presiden Joko Widodo saat ditanya awak media mengenai isu reshuffle yang akan dilakukan pada Rabu Pon. Presiden menjelaskan dirinya akan melakukan reshuffle menteri dengan melihat performa. Namun demikian, menurut Jokowi, saat ini kinerja menteri di kabinetnya dalam keadaan baik. Pak, kalau ada reshuffle kira-kira bakal karena kinerja atau karena yang lainnya, Pak? Yang utama memang performa, kinerja. Bahwa ada sisi politiknya pasti juga ada. Tapi itu bukan yang utama. Tapi berarti kinerja kabinet Bapak sekarang baik-baik saja semua atau perlu ada peningkatan? Baik saja, secara umum. Spesifiknya? Nah, spesifiknya gimana? Secara khusus kan tadi Ya, kalau secara khusus pasti ada yang performanya, kinerjanya perlu dievaluasi biasa. Yang mana? Ada koreksi dari setiap perjalanan dan biasa. Di bidang sosial, yang mana itu, Pak? Atau politik? Presiden Jokowi juga menjawab mengenai ketidakhadiran Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam rapat membahas ketahanan pangan. Menurut Jokowi, ketidakhadiran menteri tersebut karena mungkin ada agenda lain. Tadi ada dua menteri yang tidak ada, Mentan dan Pak Mentan sama... Ya mungkin pas keluar kota. Sebelumnya, isu reshuffle kabinet akan dilakukan pada 1 Februari yang bertepatan dengan Rabu Pon. Hal itu pun menjadi perbincangan publik, terlebih Presiden telah memanggil sejumlah menteri dan ketua umum Partai Nasdem Surya Paloh yang dianggap sejumlah pengamat tak terlepas dari persoalan Anies Baswedan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah isu reshuffle yang berhembus kencang, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Pertemuan kedua elit parpol berlangsung tertutup. Menurut Airlangga, silaturahmi politik ini merupakan kunjungan balasan setelah sebelumnya sejumlah elit Partai Golkar berkunjung ke kantor baru Partai Nasdem beberapa waktu lalu. Pertemuan antara dua partai koalisi pemerintah ini berlangsung tertutup selama kurang lebih 2 jam. Saat memberikan pernyataan kepada awak media, Airlangga menyebut pertemuan ini sebagai pertemuan Rabu Pon. Pertemuan hari ini, saya ingatkan hari ini adalah Rabu Pon. Jadi pertemuan Rabu Pon ini yang kemarin saya sampaikan, hari Rabu perlu diperhatikan ya hari ini. Dan hari ini adalah silaturahmi dua partai dan partainya sama-sama partai pendukung Bapak Presiden Joko Widodo untuk 2 periode. Jadi jelas hadir di sini abang saya senior Pak Surya Paloh yang juga alumni Partai Golkar. Beliau ini 43 tahun di Partai Golkar. Dan kalau dihitung rata-rata seluruh pengurus DPP ditambahkan ketua Dewan Pakar di rata-rata semuanya lebih kecil dari 43 tahun. Sehingga tentu komunikasi dan silaturahmi antara Partai Golkar, saya dan Pak Surya Paloh, komunikasi selalu terjaga dan ini sudah. Setelah bergabung dengan Partai Golkar, tugas baru di kepartaian dijalani Ridwan Kamil. Arah politik pribadi kini harus ditekan untuk fokus memenangkan Partai Golkar sesuai jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemilih. Meski demikian, Ridwan Kamil tak menampik akan maju di Pilgub Jabar atau sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ridwan Kamil menjadi salah satu tokoh pilihan masyarakat untuk maju dalam pemilihan presiden 2024 mendatang. Sebagai tokoh muda dan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, dukungan mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Kita tidak main-main. Kalau Pilpres saat ini dilaksanakan, saya menghitung dari 75.000 desa, 50.000 desa ini kita sudah mengantongi suara untuk beliau.
Ya, kita sangat optimis. Pak RK, teman-teman di desa sudah menghormati beliau. Di tengah derasnya dukungan, Ridwan Kamil sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar bidang penggalangan pemilih akan fokus untuk memenangkan partai pimpinan Airlangga Hartarto tersebut. Namun, Gubernur Jawa Barat ini tidak menampik dicalonkan pada Pilgub Jabar atau Pilgub DKI Jakarta. Pilihan-pilihan tuh banyak, Jawa Barat juga baik, DKI survei bagus, kan tapi keputusannya tidak sekarang. Tapi apapun yang diarahkan sesuai kondisi potensi pasti dipertimbangkan. Bergabungnya Ridwan Kamil menambah semangat baru bagi Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto pun optimis kehadiran Ridwan Kamil akan berdampak positif terhadap masa depan partai berlambang pohon beringin ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.